Jadi gini, kita ini hidup di zaman yang unik, zaman di mana jadi oposisi itu bukan cuma sikap politik, tapi juga genre konten. Nah, ada satu nama yang sering disebut sebagai oposan cerdas, yaitu Ferry Irwandi. Logis, runut, argumentatif. Kalau debat tuh kayak lagi baca thread Twitter, tapi versi premium. Tapi internet kan gak pernah tidur. Sekali dia ngundang sosok kontroversial, Big Mo, anak pejabat yang pernah terseret kasus korupsi, langsung muncul pertanyaan klasik netizen. Ini tetap oposan cerdas atau mulai geser ke oposan yang sadar algoritma? Karena kita harus jujur ya, di era sekarang moral dan monetisasi itu sering duduk satu meja. Dulu orang bilang jangan bergaul dengan yang bermasalah. Sekarang orang bilang undang yang bermasalah biar views naik. Dan ini dilema. Kalau nggak diundang dibilang takut. Kalau diundang dibilang pansos. Kalau dikritik keras dibilang cari sensasi. Kalau santai dibilang kompromi. Netizen kita tuh maunya konten idealis tapi juga dramatis. Mau diskusi berbobot tapi judulnya harus bikin darah naik dulu. Pertanyaannya bukan cuma soal Ferry. Pertanyaannya, di ekosistem digital hari ini, apakah mungkin jadi oposan murni tanpa terseret logika pasar? Karena YouTube itu bukan ruang sidang, dia ruang iklan. Dan kadang yang lebih penting dari siapa yang benar adalah berapa lama orang nonton. Apakah mengundang anak pejabat korupsi otomatis berarti membenarkan? Belum tentu. Bisa jadi itu strategi konfrontasi, bisa juga strategi konversi. Masalahnya, kita sering lupa membedakan diskusi dan glorifikasi. Kalau tujuannya membongkar narasi, itu kritis. Kalau tujuannya cuma numpang viral, itu oportunis. Tapi jujur ya, di Indonesia ini kita sering terlalu cepat menghakimi padahal kita sendiri klik videonya sampai habis. Kita marah, tapi sambil nonton. Kita kecewa, tapi sambil subscribe. Jadi mungkin pertanyaannya bukan Ferry berubah atau enggak, tapi apakah kita sebagai penonton benar-benar peduli pada nilai atau cuma menikmati drama yang dibungkus intelektualisme? Karena di negeri ini, kadang oposisi itu bukan soal melawan kekuasaan, tapi melawan godaan AdSense. Dan itu lebih sulit.